Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah bagian kedua dari video tanggapan untuk sang debaters, di mana dia menyimpulkan bahwa Yudas masuk surga. Untuk itu saya menyarankan untuk saudara-saudara, jika sudah selesai menonton video ini, untuk menonton video saya sebelumnya. Di sana saya sudah membahas beberapa poin yang dianggap sebagai kebenaran oleh sang debaters, dan saya sudah buktikan bahwa apa yang dianggap sebagai kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan kitab suci. Dan video kali ini saya juga akan membahas siapakah yang akan menggantikan Yudas di atas tahta untuk mengadili orang Israel. Ikuti video ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Poin yang pertama, konsep dosa. Saudara-saudara, mari kita bandingkan konsep dosa menurut sang debaters dan kitab suci. Saya akan membaginya dalam beberapa poin. Dan harapan saya, kalian jangan sakit hati kepada saya. Saya lihat banyak yang sakit hati tidak terima Yudas masuk surga. Kenapa kalian menerima orang yang disalib di samping Yesus masuk surga? Harusnya kalian juga nggak terima. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Masuk surga hanya bicara aja. Ya kan? Kita memang berdosa. Tuh Yesus ingatlah ketika engkau turun jadi raja. Hanya 2 kalimat itu dia masuk Firdaus. Sementara Yudas mati-matian. Atau tahulah mati-matian di dunia ini. Tidak ke surga. Kan kadang kau menurut pikiran manusia tidak adil. Tapi menurut pikiran Tuhan, apa bisa kau selami, apa bisa kau ganggu-gugat keputusan Tuhan? Poin yang pertama, masuk surga tidak cukup hanya dengan pengakuan iman. Saudara perhatikan bahwa dalam penggalan video ini, sang debaters menganggap bahwa tidak adil jika orang yang di samping Yesus masuk surga hanya dengan mengatakan kalimat seperti dalam ayat ini. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Menurut sang debaters, jika hanya dengan mengucapkan kalimat tadi, maka orang di samping Yesus dapat selamat masuk surga, maka terlebih Yudas. Yudas justru mati-matian melayani Yesus. Saudara-saudara, apakah aktivitas pelayanan merupakan salah satu syarat untuk selamat selain iman atau percaya? Sekarang perhatikan ayat berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Perhatikan ayat ini. Jelas bahwa selamat itu hanya karena iman. Hasil usaha atau hasil pekerjaan kita tidak punya andil untuk urusan keselamatan, termasuk aktivitas pelayanan kita. Jika perbuatan baik tidak punya andil dalam urusan keselamatan, lalu untuk apa kita berbuat baik? Kita berbuat baik karena kita sudah selamat dan bukan untuk selamat. Inilah yang harus menjadi motivasi kita dalam berbuat baik. Jadi pandangan sang debaters, aktivitas pelayanan yang rutin dilakukan, dalam bahasa sang debaters mati-matian, harusnya menjadi pertimbangan untuk menentukan Yudas masuk surga, ternyata tidak sesuai dengan pertimbangan kitab suci. Ada orang yang sudah mati, bisa diampuni Yesus. Artinya kebangkitan itu adalah pengampunan. Kematian itu adalah dosa. Lazarus mati karena dosa, upah dosa adalah maut. Nah, dia dibangkitkan. Artinya apa? Ada pengampunan, diampuni, itu baru dia bangkitkan. Tidak bisa orang yang tidak diampuni dibangkitkan hidup. Kecuali dari penghakiman. Bedakan ya. Jatuh ke tempat yang wajar artinya upah dari kejahatan itu dan juga kesalahannya dia, ya memang dia sewajarnya di mana ketika dia mengkhianati Yesus. Upah dari dosa adalah alam maut, kematian. Ya, betul. Ya sudah, dia di tempat yang sewajar baginya di alam kematian. Terus apa yang salah? Iya. Poin yang kedua, upah dosa hanya berarti kematian fisik.
Apakah kata maut dalam Roma 6 ayat yang ke-23 hanya berarti kematian fisik seperti yang disimpulkan sang debaters? Mari kita lihat ayatnya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat yang ke-23. Saudara-saudara, memang upah dosa yakni maut bisa berarti kematian secara fisik. Tapi kata maut di sini tidak hanya berarti kematian fisik. Sekarang perhatikan kalimat tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kata maut di sana kontras dengan kata hidup yang kekal. Jika demikian, kata maut bisa juga berarti kematian kekal. Hidup kekal artinya masuk surga. Kematian kekal artinya masuk neraka. Jadi upah dosa menurut kitab suci tidak hanya berarti kematian fisik, tapi juga kematian kekal, binasa atau masuk neraka. Berbeda dengan pandangan sang debaters tentang upah dosa hanya sekedar kematian fisik. Sekarang perhatikan ayat ini. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-25. Sang debaters mengatakan kalimat tempat yang wajar artinya alam kematian. Sang debaters tidak menjelaskan apa yang dia maksud dengan alam kematian. Tapi jika kita menelusuri alur berpikir debaters, maka jika Yudas masuk surga, maka harusnya tidak ada dalam alam kematian. Karena Alkitab selalu menyimpulkan surga dengan kehidupan, sedangkan neraka dengan kematian. Lihat ayat ini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Ayat ini bicara tentang neraka, kematian kedua. Kematian fisik adalah kematian pertama, dan kematian yang kedua adalah penyiksaan di neraka. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat yang ke-46. Perhatikan kalimat orang benar dan hidup yang kekal. Ini bicara tentang apa yang terjadi setelah kematian secara fisik, dan orang benar mendapat bagian dalam hidup kekal atau surga. Kalau Yudas ada di alam kematian, sesuai kata sang debaters, setelah mengalami kematian fisik, ini berarti menurut kitab suci Yudas di neraka, bukan di surga. Paham kan? Apakah ini berarti sang debaters mulai bingung dengan teorinya sendiri hingga membuat pernyataan yang menyerang pandangannya sendiri? Berarti Herodes masuk surga juga? Herodes bukan masuk surga, tetapi dia diampuni, dia masih hidup. Setelah diampuni dia buat dosa, dia mati. Diampuni dosanya. Kenapa? Kenapa lu? Berarti Herodes dosanya diampuni juga, masuk surga? Iya. Setelah diampuni dia bersih dosanya, sudah. Tetapi dia kan buat dosa lagi. Apa buktinya? Dia mati. Artinya berdosa. Kan itu aja, apa susahnya sih? Nah, Yudas, dia diampuni, dia sudah mati, tak bisa buat dosa lagi. Selesai. Sama dengan orang yang di samping Yesus. Dia diampuni, dia tidak buat dosa lagi karena sudah mati. Tetapi Pilatus diampuni, dia berbuat dosa lagi, ya masuk neraka dong. Urutan-urutan lihat. Petrus setelah diampuni Yesus dia buat dosa nggak? Mati, buktinya mati ada dosa. Gimana sih? Upah dosa adalah kematian. Poin yang ketiga, penebusan hanya berlaku untuk saat ini saja. Saudara-saudara, konsep penebusan dosa yang mendatangkan keselamatan menurut sang debaters terlihat dalam kalimatnya. Herodes juga Pilatus diampuni dan bersih dosanya, tapi mereka masih hidup dan berbuat dosa lagi, jadi masuk neraka. Ini berbeda dengan Yudas, saat diampuni dia sudah mati, jadi tidak berbuat dosa lagi dan pasti masuk surga. Saudara-saudara, kita memang masih bisa berdosa setelah menerima penebusan dari Kristus. Tapi dosa yang kita lakukan tidak lagi mendatangkan hukuman kekal
atau kematian kekal. Mengapa demikian? Kita lihat ayat ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama. Dalam terjemahan lain, jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas kita. Jadi seorang masuk surga atau neraka itu dapat dilihat apakah dia tetap beriman kepada Kristus atau tidak. Orang percaya pun pasti tetap melakukan dosa sampai akhir hidupnya, tapi dosa yang mendatangkan hukuman maut atau kebinasaan atau neraka tidak lagi akan menimpanya, karena Kristus sudah menebus dari hukuman ini. Harusnya, jika kematian Yesus hanya untuk menebus dosa yang terjadi pada zaman Dia dan bukan zaman setelah Dia, maka kita sekarang tidak akan ada yang selamat. Kalau kita selamat, ini artinya penebusan Kristus berlaku juga untuk dosa-dosa yang akan datang. Yesus mati ribuan tahun sebelum kita, dan kita berdosa ribuan tahun setelah peristiwa penebusan. Nah, kalau dosa ribuan tahun setelah peristiwa penebusan Kristus di masa kita ditebus juga, maka mengapa dosa yang akan kita lakukan tidak termasuk yang telah ditebus? Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan setelah menjadi orang percaya, tidak akan membawa kita ke neraka, tapi akan mendatangkan hajaran dan didikan Tuhan sepanjang kita hidup. Jadi konsep penebusan hanya berlaku saat ini saja. Jika berdosa lagi maka masuk neraka, dari sang debaters jelas tidak sesuai dengan konsep penebusan menurut kitab suci. Poin yang kedua, Yudas diampuni dosanya. Karena Yudas lah yang tidak tahu apa yang dia perbuat. Caesar kan sudah membahas di awal bahwa Yudas kemasukan iblis. Dia dipakai alat sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia mulai tahu apa yang dia lakukan ketika dia tersadar, iblis keluar, dia mendengar Yesus dihukum mati. Sang debaters mengatakan Yudas masuk surga karena Yesus telah mengampuni dosanya berdasarkan ayat ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Kalimat ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat disimpulkan oleh sang debater sebagai bukti bahwa Yudas diampuni karena Yudas tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Alasan Yudas tidak tahu apa yang diperbuat itu karena dia dirasuki iblis. Sekarang saya akan bahas potongan-potongan kalimat dalam ayat ini. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Apakah makna kalimat ini adalah pengampunan atau permohonan pengampunan? Kalimat ini adalah kalimat permohonan pengampunan, karena Yesus sedang meminta kepada Bapa. Kalau kalimat ini adalah kalimat pengampunan, maka bentuk kalimatnya akan berbeda menjadi aku mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya berikan salah satu contoh ayat saat Yesus menyatakan pengampunan. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Lukas pasal 7 ayat yang ke-48. Di sini jelas bahwa Yesus tidak menyerahkan dalam bentuk permohonan perihal pengampunan dosa kepada Bapa, tapi dia sendiri dengan otoritasnya sebagai Allah melakukan pengampunan dosa. Pertanyaannya sekarang, jika Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa, lalu mengapa di atas kayu salib dia justru menyerahkan dalam bentuk permohonan kepada Bapa? Ini karena pada saat Yesus mengucapkan kalimat itu, dia sebagai manusia seutuhnya yang memohon pengampunan dari Bapa untuk mereka yang menyalibkan dia. Jadi kalimat ampunilah mereka bukan kalimat pengampunan dosa, tapi kalimat permohonan pengampunan dosa. Jika demikian, kalimat ini tidak bisa diklaim sebagai pengampunan untuk Yudas. Kalimat yang kedua,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Yudas termasuk golongan mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mari kita lihat video berikut. Bahwa Yudas kemasukan iblis, dia dipakai alat sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia mulai tahu apa yang dia lakukan ketika dia tersadar, iblis keluar, dia mendengar Yesus dihukum mati. Menurut sang debaters, ya, Yudas termasuk dalam golongan yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kapan Yudas tidak tahu apa yang dia perbuat? Saat iblis memasuki Yudas sehingga dia menjadi alat iblis. Oke saudara-saudara, sekarang saya tunjukkan perbedaan antara dimasuki iblis atau setan yang berakibat tidak tahu atau tidak sadar apa yang dilakukan dan tahu atau sadar apa yang dilakukan. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Markus pasal yang kelima, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Perhatikan bahwa orang yang dirasuki atau dimasuki setan ini jelas kehilangan kesadarannya atau kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada kasus inilah, jika sang debaters mengatakan tidak tahu apa yang diperbuat, baru tepat. Sedangkan pada kasus Yudas, dia tidak kehilangan kendali atas dirinya. Tindakan menjual Yesus itu dilakukan atas dasar kesadarannya. Jadi penyesalan Yudas itu bukan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, tapi karena dia tahu bahwa apa yang dia perbuat adalah sebuah kesalahan. Saya beri contoh. Orang yang dihipnotis adalah orang yang akan melakukan tindakan yang tidak diketahuinya. Yang mengendalikannya adalah orang yang menghipnotisnya. Makanya orang yang dihipnotis akan kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Dia hanya akan melakukan sesuai dengan sugesti yang diberikan oleh yang menghipnotisnya. Contoh berikut. Orang yang selingkuh bukan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu yang dia lakukan sampai pada titik penyesalannya, baru dia sadar bahwa selingkuh itu salah. Demikianlah pada kasus Yudas. Dia bukan tidak tahu apa yang dia perbuat, tapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Makanya ada penyesalan dan mengembalikan uang yang telah dia terima. Nah, jika tindakan menjual Yesus dilakukan dengan kesadaran penuh dari Yudas, bukan tidak tahu apa yang dia perbuat, maka tindakan bunuh diri yang dilakukan Yudas setelah menyesal juga tindakan yang dilakukan dengan kesadaran. Dia tahu apa yang dia perbuat. Dan tindakan bunuh diri itu melanggar hukum Allah. Jadi jelas, Yudas mati dalam status orang berdosa yang tidak ditebus dan pasti masuk neraka. Jadi kalimat tidak tahu apa yang mereka perbuat lebih cocok jika ditujukan kepada prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus pada saat itu. Mengapa demikian? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus ini Mesias. Berbeda dengan Yudas yang tidak mungkin tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dia pasti telah mendengar saat Yesus mengajarkan tentang Bapa, juga tentang Yesus sendiri, bahkan saat Petrus berkata, "Engkau Mesias," sebagai jawaban atas pertanyaan Yesus. Saudara-saudara, sebelum masuk poin berikut, saya juga melihat kesalahan dari tafsiran sang debaters. Dia mengatakan bahwa Petrus mengutuki Yesus. Simak videonya. Petrus ketika menyangkal Yesus tidak menyangkal saya, bukan mengatakan aku tidak kenal engkau, tapi ada kalimat pendahuluan. Apa itu? Maka mulailah Petrus mengutuk. Ingat, mengutuk. Dan bersumpah. Ingat ya? Kalimat mengutuk dan bersumpah
Artinya Petrus melakukan sumpah palsu atau dusta. Itu di hadapan Tuhan keji, berdosa. Dan dia mengutuk artinya menghujat. Baik, kalau Anda bilang itu hanya sifatnya sementara. Ya, saya bukakan sebuah ayat hukum yang diberi kepada Musa mengenai orang yang menghujat Tuhan, mengutuk Tuhan. Ya. Keluaran 22 ayat 28. Janganlah engkau mengutuki Allah. Yesus Allah. Petrus mengutuki Yesus. Dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Yesus juga pemuka. Tahu apa hubungannya Pak Pendeta? Itu sama dengan dirajam hukumnya. Kalau mau membawa ayat itu Pak Pendeta, maka Petrus harus dirajam dulu. Petrus mengutuki Yesus. Lihat ayatnya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Matius 26 ayat yang ke-74. Lihat dalam terjemahan lain. Lalu Petrus mulai berkata, saya tidak kenal orang itu. Kalau saya bohong, biar Tuhan di surga menghukum saya. Saat dia berbicara seperti itu, ayam pun langsung berkokok. Sesuai dengan terjemahan lain bahwa tindakan bersumpah dan mengutuk yang dilakukan Petrus ini tidak ditujukan kepada Yesus, tapi ditujukan kepada diri sendiri, bahwa sumpahnya mengandung kutuk. Perhatikan kalimat biar Tuhan di surga menghukum saya. Lagi-lagi sang debater salah tafsir karena tidak memperhatikan konteks. Poin yang ketiga, siapa yang menggantikan posisi Yudas? Kalian harus bisa mencari siapa yang mengganti jabatan Yudas di atas tahta itu. Ini adalah salah satu alasan dari sang debater sehingga dia sampai pada kesimpulan Yudas masuk surga. Kita lihat ayatnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Matius pasal 19 ayat yang ke-28. Mari kita bahas yang pertama. Kata kamu ditujukan kepada siapa? Sang debaters mengatakan kata kamu di sini merujuk pribadi murid-murid. Maka jelas ini juga merujuk pada Yudas. Tapi sayangnya, kebiasaan sang debaters yang sering mencopot ayat tanpa melihat konteks juga memenggal ayat tanpa melihat kalimat sebelum atau selanjutnya lah yang membuat dia selalu memperoleh penafsiran yang salah. Saudara perhatikan kalimat yang telah mengikut aku. Ini merupakan persyaratan untuk memperoleh tahta. Telah mengikut artinya sudah mengikut atau sudah selesai mengikuti Yesus. Sudah selesai mengikuti Yesus di mana? Sudah selesai mengikuti Yesus di bumi atau sewaktu hidup. Ini berarti orang yang duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel adalah orang yang mengakhiri hidupnya di bumi sebagai orang yang mengikuti Kristus atau sebagai hamba Kristus yang setia. Hamba Kristus sudah pasti orang percaya. Yudas orang percaya. Saya sudah buktikan, Yudas bukan orang percaya. Yudas mengikuti Yesus sampai akhir? Ya, dia mengikuti Yesus sampai akhir, tapi tidak sebagai orang percaya, tapi sebagai pengkhianat, bahkan mati bunuh diri. Tidak ada pengikut Kristus yang mati bunuh diri. Yang kedua, yang menggantikan Yudas. Sang debaters menolak bahwa yang menggantikan Yudas duduk di tahta adalah Matias dengan alasan demikian. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26.
Sang debaters menolak Matias karena menurut dia Matias menggantikan Yudas dengan jabatan pelayanan dan bukan rasul. Benarkah demikian? Sekarang perhatikan ayat 25 dalam terjemahan lain. Untuk melayani sebagai rasul menggantikan Yudas, karena Yudas sudah pergi ke tempat yang sepantasnya bagi dia. Yang akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Yudas untuk melayani sebagai rasul. Yudas sudah pergi ke tempat yang pantas bagi dia. Perhatikan saudara-saudara, dalam terjemahan lain mengatakan bahwa Matias menggantikan Yudas dengan jabatan pelayanan rasul. Ini berarti posisi Matias adalah rasul dan bukan pelayan biasa. Dengan demikian, jika janji duduk di tahta untuk menghakimi 12 suku Israel adalah janji bagi rasul-rasul Kristus, maka Matiaslah yang menerima janji ini dan bukan Yudas, karena persyaratan yang sudah saya jelaskan tadi. Inilah babak terakhir di mana Ezra-Soret mulai mengeluarkan kalimat yang saya benci. Apa yang saya benci? Dia mengatakan saya salah. Saya selalu mengatakan kurangi kalimat salah, ganti dengan keliru. Karena salah benar itu urusan pengadilan. Yang terakhir, sang debaters menolak jika ada yang mengatakan dia salah. Dia lebih setuju dengan kata keliru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keliru artinya salah. Jadi tidak ada bedanya. Kesimpulannya adalah, tafsiran sang debaters bahwa Yudas masuk surga adalah tafsiran salah. Dan karena salah, berarti tidak sesuai dengan kitab suci. Dan jika tidak sesuai dengan kitab suci, maka wajib untuk ditolak. Demikianlah penjelasan saya. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, mari tetap dukung pemerintah kita untuk mengatasi virus corona ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.